Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Relin Kurnia Suryasi dari kelas 6A Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Arsitektur Hijau dengan judul Penerapan Reduce, Reuse, dan Recycle di bidang arsitektur yang diampu oleh Bapak Muhammad Hilmi, STMSC. Mengenai pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai reduce. Reduce dalam arsitektur artinya mengurangi pemakaian energi yang berlebihan atau melakukan penghematan energi. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi penumpukan sampah, terutama produk yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai secara alami di dalam, misalnya seperti produk plastik. Reduce ini sendiri adalah prioritas utama, jadi pengguna barang yang sulit untuk didaur ulang sebaiknya dikurangi. Dengan begitu, timbunan sampah yang berpotensi merusak lingkungan juga akan berkurang. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa contoh penerapan reduce dalam dunia arsitektur. Yang pertama adalah penggunaan material lokal yang dibiarkan secara alami atau dipoles dengan material ramah lingkungan yang dimana dapat menjadi fokus untuk menciptakan suatu bangunan hijau. Terlihat dari slide pertama gambar, itu merupakan rumah dari bambu. Yang kedua, itu rumah dari batu alam. Gambar yang ketiga merupakan rumah dari kayu, sedangkan gambar yang keempat merupakan rumah dari batu bata. Untuk contoh penerapan yang kedua, yaitu penghematan pemakaian air, terutama air tanah, dengan membuat banyak penghijauan dan memanfaatkan air hujan sebagai salah satu sumber airnya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai reuse. Reuse sendiri dalam arsitektur artinya adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai dengan cara tidak membuang barang tersebut atau menjual kembali atau memberikannya kepada orang lain. Jadi, langkah ini bertujuan untuk mengajak kita untuk menggunakan kembali barang produk yang sudah dipakai tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk menekan jumlah sampah yang terbentuk, juga dapat menjadi suatu pola keuangan yang jauh dari kata konsumtif. Nah, mengenai contoh penerapan reuse dalam arsitektur, yang pertama adalah pecahan keramik atau potongan dari bekas keramik dapat digunakan ulang secara kreatif untuk finishing dinding dan lantai yang membentuk pola yang unik. Sedangkan yang kedua merupakan pemanfaatan air wudhu bekas yang digunakan kembali untuk alternatif lain, yaitu dapat digunakan sebagai kelola budidaya ikan dan sebagai sumber untuk tanaman hijau. Pembahasan yang ketiga yaitu recycle. Recycle itu berarti mendaur ulang dengan menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan. Kita dapat membuat barang yang tidak berguna didaur ulang menjadi suatu barang lain yang lebih berguna untuk kehidupan manusia. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar menjadi produk yang baru. Dengan demikian, produk dari hasil daur ulang tersebut bisa dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungan. Produk yang didaur ulang biasanya adalah limbah dengan bahan yang tidak bisa langsung digunakan lagi. Contohnya adalah mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Berikut ini merupakan contoh penerapan recycle dalam arsitektur. Yang pertama adalah limbah argo, yaitu sekampadi, jerami, saput kelapa, sawit, dan ampas tebu, yang dimana dapat ditempa dengan teknik dingin dan panas, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan untuk eksterior dan interior. Yang kedua, limbah bahan kayu dan limbah perkebunan yang dapat ditempa juga dengan teknik dingin dan panas, kemudian dimanfaatkan sebagai bahan eksterior dan interior. Dan ini pada slide pertama merupakan gambar dari contoh atap jerami, dan pada slide yang kedua merupakan gambar dari pemanfaatan kayu pada penerapan rumah.
Baiklah, sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan wawasan dan ilmu bagi kita semua mengenai bagaimana cara penerapan reduce, reuse, dan recycle pada struktur pembangunan yang dimana dapat kita antisipasi mengenai produk-produk apa saja yang dapat dimanfaatkan kembali agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.